Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia? Inilah alasan gua kenapa gua bersimpati kepada Gibran dan gua mengatakan Gibran lebih baik mundur saja. Bukan tidak tamat SMA, tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Wah, ini lebih gawat lagi. Iya, maksudnya... Jumpa lagi sobat. Konten kali ini sehubungan dengan polemik ijazah Pak Gibran, wakil presiden kita. Beberapa diskursus yang muncul di publik cukup membingungkan. Penjelasan tiga narasumber ini hendaknya membuat terang dan utuh pemahaman kita. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuman pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan, SK, penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, Akuntansi, dan Keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhadjir bisa disulap jadi setara SMK Akuntansi dan Ini adalah Keuangan. perbandingan sistem pendidikan SD, SMP, SMA, SMK di Singapura dan Indonesia. Ini bahasa bayi aja nih yang gampang nih ya. Jadi sederhananya di Indonesia, ini model Indonesia nih ya, ada SD, SMP, SMA. Oke, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 7, 8, 9, 3 tahun, SMA-nya 10, 11, 12, 3 tahun. Selesai. Begitu ya. Oke, gampang ya. Jadi model Indonesia adalah warna kuning, warna oranye, warna hijau. 6 plus 3 plus 3 selesai SMA. Nah, ini adalah model di Singapura. Yang gue pahami ya, ada jalur A, jalur B. Jalur A adalah junior college, jalur B adalah politeknik. Jalur A ini junior college untuk menuju ke universitas, jalur B ini politeknik untuk langsung kerja. Oke, ini yang gue pahami ya, kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Primary school-nya sama 6 tahun, secondary school itu 4 tahun. Nah, ini dapat N-level namanya ya, dapat namanya N-level. Kemudian setelah dia lulus dari secondary school, dia di ujungnya itu dia ngambil lagi 1 tahun lagi untuk dapat O-level. Oke, mudah-mudahan gue tidak salah ya, mudah-mudahan gue tidak salah ya.
Jadi sekunderinya 4 tahun plus 1 tahun O level, kemudian dia lanjut yang namanya post secondary education. Nah, ini namanya junior college, ini 2 tahun. Dari sini dia dapat A level. Dari A level dia itu lanjut universitas. Oke. Ingat ya, tidak ada SMA di Singapura, hanya ada secondary school dan post secondary school. Oke, teman-teman ya. Yang jalur B adalah sama, sekolah 6 tahun plus secondary school 4 tahun plus O level 1 tahun. Di sini dia mengambil politeknik 3 tahun. Jadi yang di atas ini 2 tahun ya. Jadi tahun ke-12, tahun ke-13, kemudian lanjut universitas. Yang ini ambil 3 tahun. 3 tahun politeknik dan kemudian dia langsung kerja. Oke, jadi tidak ada level di sini, langsung kerja. Oke, ini adalah bahasa bayi yang gampang ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini yang gue pahami. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, gimana dengan Gibran? Yang terjadi pada Gibran, yang gue pahami ya, mudah-mudahan tidak salah, SD ini 6 tahun. Kemudian dia SMP di Solo tidak lulus, 2 tahun. Kemudian dia lanjut di secondary school di Singapura, itu 2 tahun. Kemudian dia ngambil UTS Inserts di Australia, itu entah 6 bulan, entah 9 bulan, entah 2 tahun, masih belum jelas. Oke? Jadi intinya seperti itu perjalanan sekolahnya si Gibran. Kemudian dia universitas, oke, di Singapura. Nah, lanjut. Jadi masalah-masalah yang lagi diributin itu apa sih? Yang lagi diributin itu ini nih. Masalah pertama adalah apakah Gibran itu lulus O level atau tidak? Itu masalah pertama. Ya, karena kan dia baru 2 tahun tuh. Dia cuma 2 tahun di Singapura kan. Apakah dia lulus O level atau tidak? Jika dia lulus O level, berarti kan SMP-nya Indo 2 tahun, plus SMP-nya Singapura 1 tahun, plus SMA-nya Singapura 1 tahun. Maksudnya SMA yang disederajatkan dengan kita ya, 1 tahun. Kan di Singapura cuma 2 tahun tuh. 1 tahun SMP, lanjutan dari kelas 2 di Indonesia, plus SMA-nya 1 tahun. Dan ini belum bisa dibilang lulus SMA. Oke? Jika dia tidak lulus O level, maka skakmat, selesailah Gibran ini. Kemudian masalah kedua. Masalah kedua adalah apakah Gibran mengambil dan lulus A level di Singapura. Oke. Jika dia lulus, berarti selesai nih, confirm nih, dia aman. Oke. Kalau dia lulus berarti kan dia sudah SMP 2 tahun di Indonesia, SMP Singapura 1 tahun, SMA Singapura 1 tahun, dan SMA lagi Singapura 2 tahun. Jadi selesai, dia aman kalau dia membuktikan bahwa dia sudah lulus A level. Jika dia tidak lulus, maka skakmat, selesai dia. Nah, sepemahaman yang gue dengar, sepertinya dia tidak lulus. Karena di Singapura hanya 2 tahun saja. Dia tidak mengambil A level. Ya, kalau A level kan dia mesti 4 tahun di Singapura. Tapi faktanya dia cuma 2 tahun di Singapura. Seperti begitu ya. Masalah ketiga adalah kalau dia lulus A level, ada sertifikatnya nggak? Nah, jika ada, kita lanjut ke masalah nomor 4. Jika tidak ada, ya skakmat lagi. Ngapain lo kuliah sekolah kalau nggak lulus, nggak ada sertifikat kan? Masalah keempat adalah sertifikat itu apakah sudah dibawa ke Indonesia dan diputuskan setara dengan SMA. Jadi nggak cukup lo dengan tiba-tiba lulus aja ya. Sertifikat kelulusan itu mesti dibawa ke Departemen Pendidikan di Indonesia, kemudian diterbitkan sebuah surat keputusan yang menyatakan itu setara dengan SMA. Nah, jika ada, maka selesai. A level dia dapat, dia sudah SMA full 3 tahun, dia dapat surat keputusan disetarakan, beres, aman, selesai bagi Gibran. Oke? Jika tidak, skakmat. Namun sepemahaman gue sepertinya tidak ada. Karena argumen Gibran kan dia SMA di Aussie. Jadi Gibran dan kawan-kawan dan pendukungnya itu mengatakan dia itu penyetaraan SMA-nya adalah di Aussie, yaitu di UTS Inserts ya. Nah, kita lanjut. Masalah kelima. Jika di Singapura hanya 2 tahun, artinya kan dia hanya SMA 1 tahun saja di Singapura tuh. Berarti UTS Inserts yang di Australia itulah yang dianggap sebagai SMA 2 dan SMA 3. Ya kan? Pertanyaannya, apakah UTS Inserts adalah sebuah kurikulum pendidikan resmi dalam struktur hierarki sekolah di Aussie? Ini yang dipermasalahkan oleh musuh-musuhnya Gibran. Jika iya, lanjut nih pertanyaan nomor 6. Jika tidak, maka skakmat, habislah dia. Masalah ke-6. Apakah UTS Inserts itu Gibran sekolahnya itu 6 bulan kah? Atau 9 bulan kah? Atau 2 tahun kah? Lulus atau tidak lulus? Nah, jika dia 6 bulan alias tidak lulus, maka skakmat juga dia, mati dia. Jika dia lulus, kita lanjut masalah ke-7. Masalah ke-7. Jika dia lulus UTS Inserts, berarti kan ada sertifikat kelulusan. Apakah sertifikat kelulusan itu yang dijadikan sebagai dasar ya, dasar untuk penyetaraan SMA di Indonesia yang pada akhirnya menjadi dokumen untuk masuk ke KPU. Oke. Jika iya, kita lanjut nomor 8. Jika tidak, skakmat, selesai. Nggak ada sertifikat lulus ya, mau ngapain lu sekolah di Aussie, gitu kan? Nah, yang ke-8, masalah
paling ujungnya adalah jika semuanya benar, ada sertifikat UTS Insert yang kemudian menjadi dasar untuk menerbitkan surat keterangan penyetaraan SMA SMK yang nantinya menjadi dasar di KPU untuk jadi wakil presiden, maka terjadilah pengujian akademis di pengadilan negeri, lanjut pengadilan tinggi, lanjut ke Mahkamah Agung. Sampai kapan? Sampai dunia kiamat, bos. Sampai dunia kiamat, gitu ya. Kenapa sampai dunia kiamat? Karena orang-orang seperti Suban, Pak Suban yang S2 hukum itu ya, kalah satu kali nggak akan cukup, dia akan lanjut terus, gugat lagi, sampai dunia kiamat ini barang nggak akan selesai, ya. Jadi itulah bahasa bayi. Nah, Inilah yang ini penjelasan profesor yang ngajar di Singapura. Prof. Pikar mengajar di Singapura, jadi pasti tahu betul nih sistem pendidikan yang ada di Singapura. Ya, jadi mungkin Bang saya perlu jelasin sedikit Oke, ini ya. nggak apa-apa. Sistem pendidikan di Singapura ya memang agak berbeda dari strukturnya. Jadi biar jelas dulu. Jadi 6 tahun primary school, lalu kemudian 4 tahun secondary school, ya, di mana ujung dari secondary school ini itu ada satu tes yang namanya O level. O level itu singkatan dari ordinary level, ya. Nah, setelah lulus dari ordinary level, ya, dari O level ini itu ada 2 pilihan bercabang untuk setiap anak di Singapura. Untuk yang lulus dengan nilai O level relatif tinggi, itu mereka biasanya masuk ke E level atau advanced level. Ya, jadi O level sama E level. Yang kalau di Singapura itu disebutnya JC atau junior college. Nah, yang nilai O levelnya itu relatif rendah dan punya minat untuk kerja, ya, pilihan keduanya adalah politeknik. Jadi politeknik itu selama 3 tahun dan biasanya setelah itu mereka bisa langsung kerja. Nah, kalau kita setarakan di Indonesia, ya, primary school setara dengan SD, ya. Secondary school itu setara dengan SMP plus kelas 1 SMA. Ya. Nah, apa yang selevel atau setara dengan SMA di Singapura ini adalah E level tadi, junior college. Sementara politeknik itu setara dengan SMK. Nah, kebetulan saya itu sempat menjadi koordinator penerimaan mahasiswa baru di jurusan saya di NTU. Jadi saya tahu gitu anak-anak yang masuk ke program kita itu dari mana saja, ya. Dan kita tidak pernah menerima mahasiswa lulusan O level harus E level atau junior college karena ini yang setara dengan SMA. Gitu. Nah, ada beberapa sekolah di Singapura yang menggunakan istilah high school. Yang kalau kita setarakan sama dengan junior college. Jadi high school atau SMA itu setara dengan junior college. Nah, dan mereka harus menyelesaikan pendidikan high school atau A-level ini sebelum bisa mendaftar ke universitas. Kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya, itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya, lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer Ke Singapura ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School, ya kan. Jadi kalau misalnya memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park, ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O level, gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat Insert itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Nah, jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi, tetapi kalau masuk ke NTU atau university di Singapura itu tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu gitu. Berarti bisa saya simpulkan bahwa Orchid Park Secondary School tadi yang ditempati Gibran itu sebenarnya setara dengan SMP kelas 1. SMA kelas 1. Sama kelas 1 ya? Dan itu masih harus ada lanjutannya lagi ya biasanya? Harus ada lanjutannya untuk masuk ke universitas. Gitu. Tapi ini kita melihat dia nggak lanjut ya? Kan kabur di situ terus ke Insert. Nah, itu yang menurut saya kurang jelas juga. Di Insert itu dia ngapain? Apakah sekedar kursus bahasa Inggris atau dia mengikuti program foundation sebelum masuk ke UTS sebagai mahasiswa? Yang saya ingin dapat gambaran lebih jelas nih, Prof. Fikar, bahwa ternyata itu Orchid Park Secondary School itu ternyata cuma SMP plus ya? SMP plus. Kalau misalnya kita setarakan dengan sistem pendidikan Indonesia, kan?
Karena sistem pendidikan di Singapura itu ya punya sistem sendiri gitu, ya kan? Karena dia pakai sistemnya British ya? Pakai sistem British gitu. Oke, jadi nggak bisa disamakan dengan Indonesia? Nggak bisa samakan, tapi kalau misalnya kita setarakan dari konten kurikulum, ya, secondary school di Singapura itu setara SMP plus kelas 1 SMA. Gitu. SMA-nya sendiri itu adalah 2 tahun di junior college atau A-level tadi gitu. Oke, berarti jelasin netizennya bahwa beliau ini sebenarnya nggak tamat SMA di Singapura. Bukan tidak tamat SMA, tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Wah, ini lebih gawat lagi, nggak pernah ya? Iya, maksudnya di konteks Singapura ya, saya nggak tahu kalau tempat lain ya. Ya kan? Oke, Prof. Fikar, kan ini menarik. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019, menjelang pilkada, pilpres berikutnya. Dan kalau syarat dasar cacat, seluruh proses pencalonan ikut cacat. Pertanyaannya, kalau syaratnya tidak sah, apakah jabatan wakil presiden bisa dipertahankan? Atau sebenarnya sudah otomatis batal demi hukum sejak awal? Coba kita bandingkan. Untuk lulus SMA Indonesia, harus ada ujian sekolah, ijazah resmi, nilai predikat. Untuk lulus paket C, harus ada ujian nasional, nilai, ijazah sah dari Kementerian Pendidikan. Lulusan luar negeri normal, harus ada surat keputusan penyetaraan resmi dengan detail yang jelas. Sementara, Gibran hanya ada surat keterangan tanpa pernah ujian, tanpa ada nilai, tanpa predikat, tanpa tanggal, dan tanpa bukti. Apakah ini adil? Rakyat harus jungkir balik, lulus SMA, SMK, paket C, 3 tahun belajar. Ikut ujian susah, bahkan kadang gagal. Tapi Gibran cukup kursus bahasa Inggris 6 bulan, langsung disulap jadi lulus setara SMK. Oleh karena itu, rakyat menuntut Kementerian Pendidikan, buka dokumen asli dan jelaskan dasar hukumnya. Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan saat itu harus bertanggung jawab. KPU harus bertanggung jawab juga. Pecat komisioner karena telah meloloskan calon wakil presiden yang cacat hukum. Mahkamah Konstitusi wajib uji legalitas pencalonan Gibran ulang. Dan saat ini sedang bergulir gugatan ijazah SMA SMK Gibran, di mana Gibran meminta untuk menyelesaikannya secara damai, tapi ditolak dalam mediasi. Inilah saatnya pengadilan negeri dan hakim benar-benar menjalankan sumpahnya sebagai penegak hukum. Kalau syarat konstitusi dilanggar, Gibran harus siap-siap mundur atau dilengsarkan dari jabatan Itulah bahasa wakil presiden. bayi. Inilah alasan gua kenapa gua bersimpati kepada Gibran dan gua mengatakan Gibran lebih baik mundur saja. Dengan dia mundur, dia bisa membuat 3 buah deal ya. Deal dengan Jokowi, deal dengan Prabowo, deal dengan musuh-musuhnya. Dengan demikian dia bisa get out, dia bisa mencari jalan yang win-win solution, dia bisa menyelamatkan diri dia sendiri, dan akhirnya dia bisa hidup bahagia entah di mana, di sebuah pulau, di luar negeri, dimanapun, suka-suka dia aja, duitnya banyak, gitu kan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share channel ini.